Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Ta'lim yang berbahagia, Pak Ina, insyaallah asu di kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas tentang persoalan-persoalan perilaku kejiwaan, perilaku hati, ya. Masih pada perilaku jiwa kita. Bagaimana kita mengarungi bahtera kehidupan ini yang memang bahasan ini jarang dibahas, tapi sebenarnya akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Ini uniknya kadang-kadang. Jadi masalah yang sebenarnya menjadi bobot problematika kejiwaan setiap orang, bukan hanya muslim, orang kafir maupun orang muslim, ya. Apa itu, saudara sekalian? Kita lihat di sini. La tatamannal gina ayyuhal fakir, la tatamannal gina, wahai orang-orang fakir, kata beliau, orang-orang yang miskin, ya. Ini orang-orang miskin, ini nasihat beliau untuk orang-orang miskin juga, bermacam ragam, ya. Jangan kamu la tatamannal gina, terlalu berharap-harap al gina, untuk kaya. Jangan menghayal-hayal kaya, jangan, atau berharap-harap untuk kaya. Bahkan dengan Tuhan begitu harapnya Anda sampai menangis, tersedih-sedih, berdoa minta kaya. La tatamannal gina. Nggak usah begitu, nggak usah, kata saya. Tenang saja. Kenapa, wahai Tuhan saya? Fala'alahu sababu halaika. Boleh jadi kaya itu justru nanti akan mencelakakanmu. Betul kan? Waktu miskin, waktu susah hidup, keakraban dengan anak, dengan istri sangat erat. Hampir kemana-mana bersama istri, ya enggak, dengan anak sayang, tapi setelah kaya jarang di rumah. Dengan anak tidak lagi akrab, dengan lingkungan tidak lagi akrab. Ini celaka ini kan. Nah, ada apa ini? Kenapa jadi sibuk di luar? Harta sudah lebih, uang sudah lebihan. Akhirnya apa? Ya tadi, akhirnya suami juga kesana kemari, cari istri-istri baru, cari apa dan sebagainya, entahlah, istri atau apa. Akhirnya kacau rumah tangga, problem baru timbul. Atau dengan kekayaan tuh kita menganggap sesuatu, kadang-kadang segala persoalan selalu di pikiran kita uang, sehingga timbul bahasa lain, penyelesaian masalah adalah dengan uang, udi kata orang, ujung-ujungnya duit gitu. Jadi uang terus di pikiran, bahwa segala sesuatu dengan uang. Bahkan ada teori mencari uang dengan uang. Tidak bisa, karena maksud saya Abdul Qadir Jalani, teori apapun sebenarnya orang itu untuk kaya ndak bisa kaya. Yang kaya itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, fadallah ba'dukum ala ba'din fir rizki. Allah lebihkan satu sama lain dari kalian itu dalam rezeki. Jadi yang penting kita tidak perlu malas mencari rezeki. Cari aja rezeki, jangan malas gitu aja. Tapi jangan lupa waktu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ruang kita kepada Allah Subhanahu. Nggak usah menghayal, karena kalau menghayal-hayal atau terlalu berharap kaya, nanti bahaya juga kita. Kalau sakit nanti gimana? Kalau sakit, ayo, gara-gara hanya mencari kekayaan kita sakit, akhirnya beribadah tidak bisa, cari harta pun juga akhirnya tidak bisa. Jadi jangan terlalu berharap-harap, membayang-bayangkan kalau kaya nanti saya, kalau kaya ini, kerjanya ndak ada. Jadi yang mengayakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui proses kerja, ya. Kerja utama lagi adalah kerja cerdas. Jadi untuk mendapatkan kerja cerdas, kerja artinya mendapatkan kerja cerdas adalah
ambil simpul-simpul ilmu tentang kekayaan. Jadi domainnya tidak perlu banyak ilmu, tapi yang kita ambil gapai adalah yang benar. Misalnya yang kemarin kita sampaikan, tidak perlu banyak menghayal, berdoa kepada Allah, ambil satu amalan, yang amalan untuk misalnya untuk rezeki itu dianggap bagus, sudah itu aja amalkan terus. Itu aja, kemudian berpikir bagaimana mendapat kekayaan yang lebih dari orang lain dengan cara yang paling mudah. Tapi jangan juga kalau gitu main judi, tidak. Kalau gitu jual sabu-sabu, tidak begitu. Maksudnya adalah cara terbaik dari semua pilihan. Jika kita hanya masih buruh, ngapain kita menghayal-hayal? Nah, jadi manfaatkan waktu kita yang lebih bagus, beribadah kepada Allah, mengingat Allah, zikrullah, menerima apa yang ada dulu, itu yang utama. Ini sebuah gejolak kebiasaan kita dan selama kekayaan itu tidak berhasil karena kita begitu mengharapnya, itu kita setiap waktu sakit hati terus. Itu maksud saya, Abdul Qadir. Kalau sakit hati udah kacau, nanti ibadahnya juga jadi lemah, mengingat Allah juga jadi lemah, bahkan meniadakan segala hal. Kalau Anda pemuda, masa sekolah aja perhatikan. Nggak usah mikirkan menghayal-hayal kaya, nggak usah berharap kaya, nggak usah, perhatikan pelajaran saja. Nanti kalau Anda memikirkan kekayaan, Anda juga tidak akan dapat mampu juga menyelesaikan masalahnya. Jadi terima saja yang ada, kemudian berdoa kepada Allah. Allah yang memberikan kekayaan kepada kita, sudah selesai, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang yang fakir. Tapi kadang-kadang informasi yang menyulitkan kita. Kalau belajar ilmu ini, misalnya ilmu bisnis, sekolah ke bisnis, kamu akan nanti ahli bisnis. Tidak juga. Rata-rata orang lulusan bisnis juga tidak selalu mencukupi keberhasilannya, kan. Ada orang tidak sekolah bisnis malah jadi kaya. Itulah hidup ya, itulah rahasia. Maka Syekh Abdul Qadir mengingatkan untuk agar tidak sia-sia harapan-harapan kita itu. Wa anta ayyuhal marid, wahai orang-orang yang sakit. Nah, orang sakit, orang sedang sakit, woi kasihan sekali. La tatamannal afiyah fala'alaha sababu halaika. Wahai orang-orang yang sakit, jangan terlalu berharap-haraplah kalian sembuh, karena kesembuhan itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejauh Anda berharap sembuh pun belum tentu disembuhkan Allah. Jadi minta saja kepada Allah, ya Allah, as'alukal afa wal afiyah. Minta saja, ulang-ulang saja, nggak usah dipikirkan, nggak usah dihayal-hayal, nanti kalau sehat saya begini. Nggak usah, minta aja dengan Tuhan sehat. Nanti kamu akan sehat saja sampai waktunya Allah menyehatkan kamu, akan sehat nanti. Sebab kalau sehat juga belum tentu, kan. Kita ingat kepada Allah, justru waktu sakit ini kita banyak berdoa kepada Allah. Tapi di waktu kita sehat, kita tidak bisa berdoa kepada Allah. Bahkan lupa dengan Allah. Salat 5 waktu jarang-jarang dikerjakan. Waktu kita sakit, rajin kita mengingat Allah, subhanallah. Kan banyak orang yang terebah di pembaringan, berzikir, zikir, hampir setiap saat dia berzikir terus. Coba waktu sehat, bisa Anda melakukan itu? Tidak, malah tidak ingat kepada Allah. Jadi amalnya justru banyak amal di sisi Allah, banyak amal waktu dia sakit ketimbang dia waktu sehat. Santai saja, kata beliau. Kun akilan, karena itu gunakan akal engkau. Gunakan akal engkau. Bagaimana caranya gunakan akal? Logika, betul. Kan yang menggerakkannya Allah, bukan hayalan kita. Kalau kita menghayal tadi kaya, sudah, jangan terlalu panjang-panjang. Sudah kaya, kondisi kita begini, sudah, minta aja dengan Allah. Allah sudah akan menyediakan. Sampai waktunya Anda akan dikayakan Allah, gampang. Jangan ditelusuri dengan hayal, dengan kehendak, nanti akan menyiksa diri kita sendiri, karena kalau belum waktunya kita tidak akan pernah kaya. Gitu maksud beliau. Demikian juga saat kita sakit. Kalau belum waktunya Allah menentukan kita sembuh, tidak sembuh kita. Nah, ini maksud beliau. Karena itu gunakan akal kalian. Ihfaz samraka yuhmidu amru. Karena itu pelihara saja diri kamu,
Perhatikan diri kamu. Kamu akan dipuji. Kamu akan dipuji Allah. Kamu akan diberkahi Allah. Kamu akan mendapatkan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sebuah urusanmu. Jadi bagaimana kalau kita sedang sakit? Nah, minta aja, Allahumma as'alukal afa wal afiyah. Kalau kita sedang miskin, minta saja mau kekayaan, ya minta kekayaan, tapi juga ketahui itu bukan utama. Itu gampang bagi Allah memberikan kepada kita. Subhanallah. Betul sekali. Kebanyakan orang-orang kaya itu diberi Allah memang jalan. Nah, karena itu ikna bihajal qadari alladzi ma'aka. Yang penting kamu bisa qanaah bihajal qadar, tentang kadar yang ada. Qanaah ini merasa kita cukup, merasa berterima kasih atas apa yang sudah diberikan Allah kepada diri kita. Seapa ada kita, seapa ada kita, seapa ada di sekeliling kita, kita syukuri saja sudah. Syukuri saja. Kita terima dengan redo kepada Allah. Jadi bukan hanya bersyukur, tapi redo dengan Allah atas apa yang ada. Udah terima saja. Makanya kemarin ada keseimbangan dua sayap. Ketika kita melihat nikmat itu, kita ucapkan alhamdulillah. Ketika kita melihat ini bukan satu nikmat, maka sabar. Ini dua sayap yang saling. Jadi sehingga keseimbangan itu kita berada di tengahnya. Ketika itu terjadi keseimbangan. Keseimbangan ini yang disebut dengan qanaah. Sehingga kita bisa jadi qanaah. Ini perilaku kita hubungan dengan Allah, sehingga nanti Allah mencurahkan fadilah kepada kita. Insya Allah. Bagaimana kita mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalani saja. Wala tatlibu ziyadata alai. Tak perlulah menuntut-nuntut yang lebih daripada keadaan sekarang, karena di waktu ini adalah yang terbaik, dan yang akan datang adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi santai sekali karena ini sebuah sistem kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jalur ini adalah jalur sistem betapa kita perlu membentuk jiwa kita, pikiran kita, agar kita sangat mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik kepada kita. Nah, ini prinsipnya. Jadi orang yang miskin, yakinlah satu saat Allah mengayakannya. Bila menurut Allah sudah waktunya kita kaya, atau bila menurut Allah menghendaki itu. Kita pun memaksakan juga tidak bisa kepada Allah atas kehendak kita. Ini persoalannya. Pada saat kita sakit, kita juga tidak bisa memaksakan kepada Allah bahwa kita bisa sehat, karena kita tidak tahu juga sehat itu apa bagi kita. Justru kecelakaan bagi kita tidak tahu. Akibat sakit kita tidak berjalan. Seandainya kita pada waktu itu sehat, mungkin kita berjalan ke luar daerah, ke luar kota, sebagai tabrakan kita, jadi kecelakaan bagi kita, masuk rumah sakit lagi kita tidak tahu. Nah, ini kan ngerinya kan. Justru karena diam di rumah, lalu kita menjadi tetap masih ya sakit lah, tapi tidak sesakit kalau akibat kecelakaan atau mati ya misalnya, karena kecelakaan kita tidak tahu persoalan itu. Nah, ini adalah cara jiwa kita. Kullama yu'tikal haq aja wa jalla bisu'alika fayakunu qadran wa bukdatan. Ketahui, kata beliau, setiap yang diberikan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang engkau minta, itu ada kadang-kadang engkau tidak tahu karena engkau memaksakan kehendakmu meminta kepada Allah, karena justru menjadikan kecelakaan bagi kamu. Kadran ini campur baur, campur aduk, jadinya membingungkan karena Anda memaksa kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu. Begitu Anda dapatkan memaksakan sesuatu, ketika diberi Anda tidak siap ternyata. Itu yang tadi. Ketika Anda memaksakan diri untuk kaya, tapi kekayaan itu justru tidak memberikan berkah kepada kita. Justru rumah tangga kita kacau, hidup kita kacau, anak istri kita tidak karuan, akhirnya sakit hati dan sebagainya. Dan kita tidak bisa lagi memberi nasihat kepada orang karena kita juga
kacau. Kita tidak bisa memberikan jalan keluar pada orang lain karena kita sendiri sudah kacau. Jadi harta menjadi laknat bagi kita. Waktu miskin, waktu biasa-biasa saja, anak-anak nggak ada yang nakal. Begitu kita kaya, anak-anak kita nakal-nakal. Anak-anak kita sudah berhadapan dengan minuman-minuman keras. Anak-anak kita justru bergaul dengan orang-orang berandal, jadi preman. Orang tua pun jadi premaninya. Susah. Ketika kita kaya, anak kita tahu dengan obat-obatan yang terlarang. Susah sekali. Kenapa? Karena kita memaksakan. Ikuti saja jalur Allah. Pilihan Allah kepada kita adalah pilihan yang terbaik. Karena akal kita tidak bisa meninjau yang akan datang. Allah Maha Tahu. Boleh. Jadi itu yang sekarang ini, kesusahan kita ini justru hijab kita kepada sesuatu kecelakaan kita pada akan datang untuk di sementara waktu. Nah ini, jadi cara berpikirnya begini. Oh begitu, kalau begitu udah bisa. Jangan itu berpikir kalau begitu saya tidak akan bercita-cita lah untuk jadi kaya sebagainya. Silahkan bercita-cita untuk kaya, tapi tadi itu kadar, memahami kadar bahwa Allah akan memberikan kepada kita pada waktunya. Jangan sampai cita-citamu itu nanti memukul diri sendiri, akan stres, justru akan minder. Jadi coba dosa jauh-jauh ya. Hal yang paling ringan, bergaul saja anak muda. Ketika dia mengidolakan kekayaan itu sebagai bagian dari kehidupannya, dari kehidupan lingkungan atau kehidupan dunia, maka dia akan nanti bergaul tuh pilih-pilih, memilih-milih soal berdasarkan kaya dan miskin. Dan dia sendiri nanti kalau keadaannya kurang berharta, kurang berharta, dia akan berteman kepada orang-orang yang dia posisinya agar dia tidak minder. Jadi akhirnya dia pilih-pilih soal kaya dan miskin, bukan soal perilaku baik dan buruk. Seharusnya bergaul itu persoalan perilaku baik dan buruk. Kalau bergaul dengan A, apakah akan menjadi aku ini baik atau tidak? Baik dalam arti sini tadi itu perilaku atau tidak. Kalau tidak, ya enggak usah. Nah ini menyiksa kan, sudah keadaan itu sudah menyiksa. Mungkin akhirnya kita malu di hadapan orang dan sebagainya. Inilah kurang sehatnya jiwa kita. Maka kita akan menjadi menderita juga. Nah karena itu ikuti saja jalur ini, ikuti kondisi ini, kondisi jiwa kita, bagaimana keadaan jiwa kita dalam hidup ini agar kita tetap bersama Allah. Qad jarabtu haja, aku sudah merasakan semua ini. Ila ayyu'marul abdu min haitsu qalbi bisu'ali. Karena itu sebagai seorang hamba, terimalah perintah Allah itu dia melewati hati. Atau kalau ingin berdoa, renungkan dulu dengan hati kita. Jadi berdoa itu renungkan hati kita. Apa efeknya kalau kita berdoa ini, apa ini sebagainya, apa tidak memaksakan. Bisa jadikan guru-guru agama, bisa dijadikan konsultasi dalam hal berdoa kepada Allah. Apa cocok ya atau tidak ya kalau saya berdoa ini, begitu kan? Atau merenungkan sendiri boleh saja, silahkan. Faija amru bisu'ali burika pima sa'al. Maka apabila sudah Allah menyuruh kita untuk berdoa kepadanya, silahkan berdoa kepada Allah. Nah ini kan luar biasa nih. Tunggu kapan Allah menyuruh kita berdoa kepadanya, maka akan diberkahilah kita dengannya. Apa masalah apa yang kita pinta. Subhanallah. Kalau memang saatnya Allah memerintahkan kita, berarti untuk dikabulkannya sudah. Bagaimana caranya? Gunakan hati nurani. Gunakan hati nurani. Yang kemarin orang-orang basirah itu selalu menggunakan hati nurani. Jadi kalau berdoa, gunakan hati nurani. Wa ujilatil aqdar anhu. Karena itu juga Allah kalau sudah memberikan perintah kepada kita, menyuruh kita untuk berdoa, maka Allah bukan hanya memberkahi, tapi juga menghilangkan segala hal, kadar-kadar yang jelek pada diri kita. Pada saatnya hati nurani kita menyuruh kita untuk meminta, misalnya kekayaan, baru minta kepada Allah. Merasa itu perlu, baru kita minta kepada Allah.
nanti Allah memberikan dan pasti dikabulkan Allah kekayaan itu, maka diberkahi Allah dan akan menghilangkan segala akdar-akdar hal-hal yang di luar kita tahu, yang tadi, yang efek-efek negatif tadi. Allah langsung menjagakan. Jadi ini hebatnya Tuhan saya Abdul Qadir Jailani, bagaimana menggiring cara berdoa kepada Allah agar hidup kita ini indah dan makmur, ya. Indah dan diberkahi. Nah ini penting. Wal yakun aksar su'ali, karena itu jadilah, perbanyaklah untuk meminta kepada Allah. Yang penting kalian itu, kata saya meminta itu yang penting al-afu wal afiyah wal mu'afah ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Yang penting kalian itu meminta kemaafan Allah, kesehatan kepada Allah, diberkahi terus menerus di dunia, dalam agama, hidup beragama di dunia dan akhir. Ini yang paling utama. Kalau doa Nabi, Allahumma as'alukal afa wal afiyah, ya Allah berilah hamba selalu kemaafan, wal afiyah, dan kesehatan. Nah, keafiatan tubuh, sehat itu kan utama. Jangan sampai mencari harta justru timbul sakit. Nah, kasihan kan, karena harta karena sehat itu sangat utama. Kalau sudah sakit, waduh, susah. Daging aja kalau sudah sakit, contohnya sakit gigi ya, daging, makanan yang enak-enak juga tidak enak bagi kita. Maka yang penting ternyata kesehatan. Maka dengan kesehatan itu apa saja enak. Kaya dengan sehat mau mana? Pingin sehat kita ketimbang kaya. Ya kalau sehat kaya bagus, tapi bahaya juga kalau kita salah memahami kekayaan itu. Jadi kalau di dua pilihan, kita milih sehat dulu baru kaya. Jangan terbalik, kaya tapi kita sakit. Akhirnya kita sakit hati. Harta kita bukan kita yang menikmati, tapi orang lain. Syukurlah kalau kita bisa ridho untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kejahatan atau keburukan bagaimana? Ini menyakitkan hati. Nah, inilah bagaimana cara berpikir, bagaimana kita memilih doa yang utama dalam hidup kepada Allah. Maka utamakanlah doa itu yang dipilih dalam cara hidup ini adalah doa yang afwa wal afiyah. Allahumma as'alukal afwa wal afiyah, sebagaimana doa Nabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.